Selamat datang teman-teman di program Retalk. Dalam program ini saya akan mencoba untuk memberikan perspektif baru bagi pandangan teman-teman sehingga teman-teman bisa termotivasi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman itu pernah merasakan tidak termotivasi melakukan sesuatu, bahkan tidak bisa konsentrasi karena terlalu banyak masalah yang dipikirkan, terlalu banyak masalah yang menumpuk. Kalau memang benar seperti itu, mungkin teman-teman sebaiknya melanjutkan menonton video ini ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari kisah dulu ya, dari dongeng dulu ya. Dongeng ini dari dataran Cina ya. Tersebutlah sebuah kisah kuno di mana ada sekumpulan orang yang hendak menyeberangi sebuah sungai. Di sana ada sebuah perahu ya. Mereka naik ke atas perahu dan perahu itu menyeberangi sungai. Tiba-tiba di tengah sungai, perahu tersebut goyah karena ada arus yang besar. Lalu semua orang di atas perahu itu jatuh ke sungai. Semua orang yang jatuh itu rata-rata adalah pedagang. Mereka semua dididik untuk bisa berdagang lintas kota sehingga mereka bisa berenang. Bisa berenang, bisa mendaki gunung karena memang pedagang saat itu kan di zaman kuno itu berat hidupnya kan. Nah, para pedagang ini yang mereka bisa berenang, mereka melepas barang bawaan mereka dan membiarkan barang bawaan itu tenggelam ke dasar sungai sehingga mereka bisa berenang sampai ke ujung sungai yang satunya. Sementara ada salah satu kawan mereka yang biasanya bisa berenang, kesulitan berenang seperti ingin tenggelam. Lalu mereka mereka berteriak terhadap kawan yang kesulitan ini. "Kawan, hendaklah ke tepian, kalau tidak kau akan terseret arus." Lalu si orang yang mau tenggelam ini bilang, "Di pinggangku terdapat 1000 perunggu. Saya kesulitan berenang karena uang ini." Lalu temannya bilang, "Buang semuanya, lekas kemari." "Tidak, saya tidak akan membuangnya. Karena sudah susah ku cari, masa aku biarkan hilang? Kalau kau tidak membuangnya, maka nyawamu taruhannya." Nah, sayangnya orang yang tadi mau di pinggangnya itu ada 1000 perunggu itu nggak mau mendengarkan perkataan temannya, sehingga akhirnya dia kecapean, sebelum sampai ke tepi, dia tenggelam, terseret arus sungai. Dari sini kita bisa memahami bahwa kadang kita itu memiliki banyak masalah ya. Mungkin kalau kita bayangin orang yang ada 1000 perunggu, mungkin dia punya masalah, dia ingin kaya, mungkin dia punya kebutuhan membayar uang untuk kebutuhan cicilannya atau hutangnya, atau mungkin kesehatan orang tuanya, atau buat anaknya, atau buat istrinya, atau dia buat investasi. Dia punya beragam masalah terkait dengan 1000 perunggu yang ada di pinggangnya. Tapi dia nggak tahu bahwa saat itu, kondisi itu, prioritas masalahnya adalah nyawanya sendiri. 1000 perunggu itu sama nyawanya, lebih mahal nyawanya, dia tidak sadar. Karena dia memikirkan masalah yang selainnya. Padahal untuk mencapai selamat dalam sebuah krisis, kan ketika kita masuk ke dalam krisis, kita harus keluar dari krisis tersebut kan. Ketika kita ingin selamat dari krisis, kita itu harus bisa melepas banyak hal. Pengusaha melepas hartanya, melepas asetnya. Dia melikuidasi aset-asetnya, diubah jadi uang untuk bisa menghidupi perusahaannya. Saham-sahamnya dijualin, sehingga nanti di indeks harga saham itu banyak yang turun kan. Indeks harga saham gabungan kita kan 6.000 ke atas waktu awal kali Pak Jokowi menjabat kan 6.000 ke atas. Lalu pas krisis 5.900, indeksnya turun. Kenapa? Itu karena para pengusaha melepas aset-asetnya untuk menghidupi perusahaannya. Karena mereka tahu yang prioritas itu perusahaan mereka. Aset-aset mereka ya hanya tinggal aset itu. Dipertahankan untuk apa kalau perusahaannya hancur? Sehingga untuk bisa lepas dari krisis, kadang-kadang kita itu perlu mengorbankan banyak hal. Nah, tapi kita itu kadang-kadang sebagai manusia itu serakah. Kita ingin menyelesaikan banyak masalah, kita ingin memiliki banyak hal sekaligus. Ya, alih-alih masalahnya selesai, bukannya masalahnya selesai, malah dia diselesaikan oleh masalah. Maksudnya, dia malah gagal menyelesaikan masalah. Kita tuh harus tahu yang mana prioritas bagi kehidupan kita. Kalau enggak ya kita akan
kehilangan hidup kita, kemungkinan besar yang paling buruk gitu. Mungkin ada kisah juga ya. Ada kisah di mana ada seorang petani yang sedang mencangkul di sawah ya. Tiba-tiba ada pemburu yang berlari tergesa-gesa, lalu petani itu nanya, "Ada apa, Pak?" Lalu si pemburu itu bilang, "Saya menjerat burung-burung. Karena burung-burung yang terikat oleh jerat saya itu terlalu banyak, maka burung-burung itu terbang bersama jerat pemberat yang saya pasang," gitu. Nah, si petani geleng-geleng kepala. "Wah, sulit, Pak. Karena kalau sudah terbang, ya pasti mereka lari. Namanya juga burung, kalau udah terbang, pasti sulit." Pemburu itu ketawa mendengar pernyataan petani. Kalau satu burung yang terbang, terjerat lalu terbang, dan dia bisa ngangkat jeratnya dengan bebannya, mungkin sulit ditangkap. Tapi mereka terbang bersama-sama dan terjerat bersama-sama. Mereka pasti akan jatuh, karena masing-masing burung ingin terbang ke arah yang berbeda. Dan akhirnya mereka, misalnya satu burung ke sini, satu burung ke sini, satu ke sini, nggak kemana-mana, jatuh kan. Nah, benar aja, habis itu burung itu jatuh dan pemburu itu berlari mengejar kawanan burung yang terjerat. Ya, menangkap akhirnya kan, ketangkap burung itu. Dari sini kita bisa menafsirkan bahwa sebenarnya pikiran kita itu layaknya burung-burung tadi. Ada yang mau ke sana, 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 ada yang mau ke sana gitu ya. Semuanya itu menuntut kita untuk bergerak ke suatu titik. Padahal kita cuma bisa bergerak ke satu titik doang, nggak ke semua titik. Mereka menuntut keputusan kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Bukannya kita bisa menjangkau semua masalah, malah kita jatuh terjerembab ke dalam keputusasaan karena kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Maka teman-teman harusnya fokus ketika teman-teman itu merasa bahwa kok masalah saya rumit, sehingga saya sulit konsentrasi, saya sulit untuk berfokus pada satu hal. Mungkin teman-teman itu memiliki banyak masalah, sehingga masalah tersebut itu saling menjerat satu sama lain, sehingga menuntut teman-teman ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, sehingga akhirnya teman-teman stuck di tengah. Jadi teman-teman berusaha coba cari sebenarnya masalah teman-teman itu apa aja. Coba, masalah teman-teman itu apa aja, terus yang prioritas apa, yang non prioritas diambil dulu lalu ditaruh di kotak penyimpanan. Masalah prioritas itu yang berat dan waktunya itu pendek, jadi urgent gitu ya. Biasanya kalau saya itu menggunakan buku harian untuk mencatat masalah-masalah yang saya pikirkan. Misalnya tiba-tiba saya kepikiran, oh saya harus membuat program seperti ini, saya catat dulu di buku harian. Saya ingin bikin program seperti ini. Terus saya mau apa? Saya mau memperbaiki manajemen seperti ini, saya ketik dulu di catatan. Saya ingin memperbaiki ini nih. Tapi kalau semua itu biarkan di kepala, mereka mengawang di kepala, itu semuanya akan menarik. Ketika saya konsentrasi pada satu hal yang prioritas, mereka menarik, meminta perhatian. Akhirnya apa? Saya nggak bisa jernih kepala saya. Akhirnya saya bikin dulu catatan list, to-do list ya. Apa yang akan saya lakukan nanti setelah saya menyelesaikan yang prioritas. Tapi kalau mungkin teman-teman itu nggak suka nulis buku harian, atau teman-teman itu orang yang ekstrovert, teman-teman itu bisa curhat. Karena saya juga punya teman yang ekstrovert, biasanya dia curhat untuk bisa menjernihkan kepala. Dia mengungkap masalah apa yang dipikirannya, lalu saya bantu, saya tanya kembali. Biasanya saya menjadi reflektor. Kan saya introvert, jadi suka mendengar. Saya jadi reflektor. Jadi, lu mau kemana? Saya tanya gitu, dia bilang, ya gue mau nyari kerja misalnya. Ya gue mau bikin usaha. Atau apa gitu. Gue mau nyelesain S2 gue. Jadi saya selalu nanya, setelah ini lu mau kemana? Apa yang lu mau prioritaskan? Lu mau ngapain? Jadi saya selalu nanya apa yang akan dilakukan gerakannya habis ini. Kadang-kadang masalahnya muluk-muluk, tapi ternyata gerakannya cuma satu. Banyak masalah yang tidak prioritas, yang disingkirkan dulu ternyata, yang bisa disingkirkan dulu. Intinya, teman-teman, untuk menyederhanakan permasalahan teman-teman, selesaikan masalah prioritas agar teman-teman itu tidak rumit pikirannya, karena kerumitan masalah acap kali itu karena kita memikirkan banyak masalah, dan yang prioritas dan non prioritas itu sekaligus tergabung, sehingga kita gagal menangkap masalah yang lebih prioritas. Nah, seperti itu teman-teman, bisa langsung dipraktekkan nanti di rumah. Kalau teman-teman merasa hidup itu rumit gitu ya, padahal hidup itu simple kok.
Jadi gitu aja teman-teman episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode Retalk berikutnya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. See you everyone. Bye-bye.